Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami banggakan, mahasiswa calon peserta KKN tematik Undikma tahun 2021 ini, yang hari ini kami dari LPTN Undikma akan menyampaikan satu materi penting sebelum adik-adik turun pelaksanaan KKN tahun ini, yakni di mana setelah data-data tim kolaborasi atau data mandiri yang telah dikirimkan ke LPTN Undikma, selanjutnya tahap yang paling penting ini adalah adik-adik mulai untuk berkomunikasi, berkoordinasi, sekaligus mengajukan surat kesediaan mitra KKN-nya. Nah, sehingga di video kali ini saya, Ketua Pelaksana KKN tematik Undikma ini akan menyampaikan bagaimana teknis adik-adik menyampaikan surat pengajuan kesediaan mitra KKN ini agar tidak terjadi mispersepsi atau miskomunikasi antara baik itu mahasiswa dengan mitra maupun mitra dengan lembaga kita. Jadi poin yang penting di sini adalah adik-adik menyampaikan pesan ini ke mitra supaya mitra juga memahami model KKN kita seperti apa tahun ini, apa alasan kita memilih model ini, beserta kesediaan mitra itu kita pastikan dengan penandatanganan surat kesediaan mitra yang akan adik-adik bawa ke mitra masing-masing, baik itu dari model KKN mandiri maupun KKN kolaborasi. Nah, baik adik-adik, mohon diperhatikan. Yang pertama, saya mulai dari poin yang pertama, yaitu KKN yang memilih model KKN mandiri, ya. Tapi pada prinsipnya surat kesediaan mitra ini substansinya sama, konsepnya sama, yang membedakan hanya jumlah mahasiswa saja, kan. Kalau mandiri jelas itu individu, yang tim kolaborasi nanti ada berapa mahasiswa, di sana bisa 5 sampai 10. Nah, khusus yang KKN model mandiri ini, jadi nanti adik-adik silakan mencari mitra yang sesuai dengan kompetensi prodi masing-masing, artinya yang relevan dengan program kerja adik-adik ke depannya. Sudah saya jelaskan di materi pembekalan yang dulu bahwa yang model mandiri bisa adik-adik cari mitra yang benar-benar adik kenal gitu ya, artinya dipahami, bisa diketahui dari track recordnya sehingga cocok menjadi mitra adik-adik. Poin yang penting yang saya sampaikan di pembekalan lalu, cari mitra yang mudah diajak kerjasama, yang bisa membantu adik-adik di lapangan, dan paling penting tidak menyusahkan atau memberatkan adik-adik, ya. Itu ya poin-poin. Sehingga nanti akan saya share juga di grup Telegram kita KKN tematik Undikma ini ada surat mitra khusus, ada dua nanti ya, ada dua model, karena dua model kita mandiri dan yang kolaborasi, nanti jangan salah download ya. Jadi bagi yang mandiri nanti ada dua surat, walaupun ini satu lampiran ya, satu surat pengantar, satunya itu lampiran. Jadi surat pengantar ini nanti sifatnya sama, yang mandiri atau kolaborasi surat pengantarnya sama. Intinya di surat pengantar itu adalah bahwa kita memohon kesediaan menjadi mitra ya dari masing-masing mitra KKN itu, bahwa di surat pengantar ini juga sudah kita sampaikan bahwa KKN kita ini Undikma tahun ini tetap mengikuti protokol kesehatan pemerintah beserta model kurikulum kita yang baru, yaitu kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sehingga nanti kepala desa mitra ketika membaca surat pengantar ini sudah memahami, oh Undikma ini model KKN-nya seperti ini, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya atau berbeda dengan kampus-kampus lain, gitu ya. Yang kedua, untuk yang mandiri, saya lanjut. Poinnya adalah di lampiran form kesediaan mitra ya. Nanti di form kesediaan mitra ini adik-adik langsung bertemu dengan mitra, sampaikan perihal bahwa model KKN Undikma ini dibagi dua. Ada model mandiri dan model kolaborasi. Nah, bagi adik-adik yang model mandiri, jelaskan ke mitranya bahwa saya memilih model mandiri, artinya saya melaksanakan KKN secara individu didampingi oleh mitra. Nah, mitranya siapa? Ya sesuai dengan kebutuhan adik-adik tadi. Ya, jadi form kesediaan ini diisi langsung oleh mitra. Artinya pastikan mitra menyetujui model atau menyetujui pola KKN adik-adik. Artinya di sana sudah dijelaskan bahwa pelaksanaan, misalkan ini ya, dari poin yang pertama yang penting, bahwa pelaksanaan pendampingan pembimbingan KKN tematik Undikma ini dilaksanakan secara online. Online itu maksudnya begini, nanti adik-adik memiliki dosen pembimbing lapangan. Jadi dosen pembimbing lapangan itu tidak tidak turun langsung mendampingi adik-adik, karena kondisi kita saat ini kan masih pandemi, masih
ketat aturannya, sehingga mungkin pelaksanaan pendampingan pembimbingannya secara online khusus untuk DPR. Tapi adik-adik yang akan melaksanakan kegiatan secara mandiri di lapangan itu tetap adik-adik offline, artinya langsung bekerja melaksanakan program kerja bersama mitranya. Ya, di poin kedua itu dijelaskan detail lagi. Sehingga penyerahan penarikan mahasiswa KKN oleh DPR, penyerahan mahasiswa KKN oleh DPR dilakukan secara online menggunakan media sosial yang disepakati bersama. Jadi nanti DPR ketika menyerahkan adik-adik di mitra itu tidak harus ketemu satu-satu ya, karena DPR juga membimbing banyak mahasiswa, sehingga cukup nanti menggunakan media sosial saja untuk penyerahannya. Nah, ini yang prinsip dulu. Ketika mitra memahami dan menyetujui ini, baru boleh untuk mengisi kesediaan mitra ini. Nah, kalau nanti di lapangan ditemukan mitranya kesannya tidak menerima, ya cari mitra lain yang lebih mudah diajak kerjasama. Ya, itu untuk KKN mitra yang yang mandiri. Ini yang perlu diperhatikan poin ini. Nanti ketika mitra adik-adik setuju, yang KKN mandiri, model mandiri setuju, nanti mohon ditandatangani antara mitra dan mahasiswa. KKN ini untuk mahasiswa mandiri ditandatangani, kemudian untuk mitra di stempel ya, tanda tangan stempel. Dan ini nanti form kesediaan ini wajib dikirimkan kembali ke email KKN kita, itu kkn.22@gmail.com. Ini yang penting adik-adik pahami, khusus mandiri ya. Jadi mudah-mudahan adik-adik yang KKN mandiri, yang menulis KKN mandiri ini memahami apa yang saya sampaikan ya. Jadi poinnya, adik-adik KKN mandiri mulai besok, adik-adik mulai untuk bisa turun ke mitra, sampaikan bahwa KKN Undikma modelnya seperti ini, adik-adik model mandiri, dan kemudian form kesediaan mitra ini diisi setelah adik-adik menjelaskan bahwa pelaksanaan KKN mandiri ini dilaksanakan secara online, artinya DPL tidak turun ke lapangan untuk mendampingi langsung, tapi memanfaatkan media sosial yang ada, sehingga adik-adik bisa bekerja juga tanpa kerja DPL di lapangan, tapi bisa menggunakan manfaat atau memanfaatkan media sosial. Ya, yang terakhir, lanjut untuk yang model kolaborasi. Nah, ini mungkin saya detailkan karena ini model kolaborasi cukup ada perbedaan sedikit ya. Yang model kolaborasi, jadi mahasiswa sudah ditentukan kuotanya minimal 5, maksimal 10. Nah, sehingga tidak boleh lebih karena ini ada konsekuensinya, sehingga kami pastikan maksimal 10. Bagi adik-adik yang memilih KKN dengan model kolaborasi, yang diperhatikan adalah pertama, mitranya adalah kepala desa atau kepala lurah, atau lurah kalau di kota ya, kalau di desa kepala desa, karena kalian kolaborasi antar prodi ya, lintas prodi, itu yang diperhatikan. Kemudian nanti kalaupun ada yang satu tempat mitra, misalkan ada beberapa mahasiswa di sana, itu masuk mandiri dia ya, karena mitra mandiri itu adalah yang sifatnya individu. Kalau yang kolaborasi itu sudah dijelaskan bahwa mitranya adalah kepala desa atau lurah bagi yang tinggal di kota. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nanti yang tim kolaborasi pastikan, karena kemarin saya sudah men-share harus ada koordinator tim ya. Nah, koordinator itu fungsinya untuk paling tidak komunikasi intensif dengan mitra ya. Dan yang paling penting pesannya adalah pastikan komunikasi awal dengan mitra, baik itu kepala desa atau lurah, nanti sampaikan bahwa model KKN tematik Undikma ini juga memiliki perbedaan dengan tahun sebelumnya, sehingga adik-adik memilih KKN kolaborasi modelnya. Kolaborasi itu artinya adik-adik bisa bekerja bersama secara kolaboratif gitu ya di lapangan untuk melaksanakan program kerja KKN. Perbedaannya dengan tahun-tahun sebelumnya atau KKN model yang lama adalah DPL ketika melakukan proses penyerahan penarikan mahasiswa itu untuk kondisi pandemi saat ini dilaksanakan secara online. Jadi DPR ketika menyerahkan nanti di mitra, mungkin DPR tidak turun langsung ke lapangan, tapi memanfaatkan media sosial untuk melaksanakan penyerahan mahasiswa dan penarikan. Nah, itu yang harus perhatikannya, itu yang disampaikan kepada mitranya, sehingga mitranya mengerti bahwa model KKN tematik Undikma tahun ini tetap untuk yang kolaborasi, mahasiswa turun di desa bekerja bersama kolaborasi dengan tetap mentaati protokol kesehatannya. Ini aturannya di surat ini sudah dijelaskan juga, sehingga paling tidak mahasiswa juga menjelaskan ke desa atau ke lurah bahwa model ini model KKN kolaborasi ini seperti ini, dan paling tidak kepala desa atau lurahnya bisa memahami nanti ya. Dan yang paling penting,
form yang kedua nanti untuk tim kolaborasi itu udah jelas nanti isian kesediaan mitranya itu pada prinsipnya adalah persetujuan dari kepala desa atau mitra bahwa desanya dijadikan sebagai lokasi tim kolaborasi KKN tematik Unigma dengan syarat. Nah, syarat mitranya itu harus menyetujui juga ya. Di form mitra ini kami sudah sampaikan bahwa pelaksanaan KKN ini tetap dilaksanakan di desa, artinya dilaksanakan di lapangan untuk program kerjanya ya. Namun penekanannya tadi di surat kesediaan mitra ini bahwa DPL-nya tidak harus turun di lapangan, artinya dia bisa melakukan pendampingan secara online. Sehingga kepala desa mungkin bertanya nanti, loh DPL ini kenapa nggak pernah kesini dan sebagainya. Artinya kesediaan mitra itu sudah dijelaskan di sini ya, sudah jelas. Dan ini kepala desa memahami bahwa DPL itu melakukan serah terima mahasiswa KKN bisa dengan memanfaatkan media sosial yang ada. Karena ini basisnya adalah masalahnya kita dengan kondisi pandemi, aturan dari pemerintah ini ketat kan, aturan kerumunan ini yang dijaga, apalagi kepala desa atau lurah pasti memahami aturan-aturan ini sehingga insya Allah dimaklumi semua ya. Nah ini untuk yang kolaborasi, dan pastikan nanti setelah mitra menyetujui model yang ada dilakukan di lapangan ini, pastikan untuk ditandatangani dan distempel ya oleh kepala desa atau lurah, itu ditandatangani stempel, begitu juga mahasiswa yang diwakili oleh koordinator timnya. Kemudian ini di scan dan dikirimkan ke email kita di kkn.unigma22@gmail.com ya. Ini yang paling penting harus dikirimkan. Yang kami pastikan adalah nama-nama daftar nama tim kolaborasi itu sudah fix final sesuai dengan apa-apa yang adik kirimkan sebelumnya kan. Data tim itu harus sesuai. Kalaupun ada perubahan, misalkan perubahan nama, salah NIM dan sebagainya, silakan menyesuaikan. Tapi daftar nama itu sudah fix dari anggota 5 atau 10 itu sudah tidak ada perubahan ya bagi tim kolaborasi. Nah, ini pesan penting yang saya sampaikan kepada adik-adik. Begitu juga bagi tim kolaborasi, tolong cari mitra yang mudah diajak kerjasama, yang sesuai dengan paling tidak program kerja dari kedepannya, mudah dijangkau, artinya mudah komunikasi dan tidak membebani adik ke depan. Ya. Nah itu yang ada dipikirkan. Jangan terlalu idealis, idealis dalam arti mungkin kepala desanya yang dicari nanti orang yang sibuk kan, susah sekali diketemu. Nah bagaimana diri bisa didampingi program kerja ke depan di lapangan, ya. Jadi benar-benar mudah untuk diajak komunikasi kerjasama ya. Ini pesan penting kami dari LPPM. Saya selaku ketua pelaksana KKN tematik ini berharap adik-adik baik yang mandiri atau kolaborasi itu bisa mencari mitra yang benar-benar bisa memudahkan adik di lapangan. Kami dari LPPM insya Allah semua mempermudah adik-adik menjalankan KKN ini dengan enjoy gitu ya, dengan tenang, pokoknya bisa berjalan dengan lancar. Itu prinsip yang ingin kami berikan layani ke adik-adik semua. Jadi optimis KKN tahun ini adik-adik bisa laksanakan baik, walaupun dengan kondisi beberapa modifikasi ini adik-adik bisa laksanakan program kerja KKN ini dengan baik ke depannya. Mohon adik-adik cermati, perhatikan sesama dengan baik. Mulai besok sudah bisa turun ke lokasi mitra dengan membawa suratnya ya. Nanti saya share di grup Telegram dan ini di-download, kemudian dibaca dulu, pelajari lagi, baru turun ke desa ya. Jangan nanti bingung, mitranya tanya apa kakaknya bingung, jangan hindari seperti itu ya. Itu. Jika ada yang bertanya atau ada yang kurang, nanti silakan kita diskusi di grup. Baik, terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Mudah-mudahan video singkat ini bisa menjadi memudahkan adik-adik untuk turun ke mitra nanti. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.